Perkenalkan kami dari kelompok keamanan perangkat lunak. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan terkait tugas week 3. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Paul Manurung dengan rekan saya Tasya Marbun, Gracia Lagan, dan juga Sri Diva Siagian. Adapun topik pada minggu kali ini adalah mengenai security touchpoint, di mana untuk studi kasusnya adalah software security touchpoint pada website sistem informasi sekolah. Untuk pengembangan teknologi ini menuntut sekolah memiliki sistem informasi yang terintegritas, mudah diakses, akurat, aman, serta website sistem informasi sekolah akan mengelola data siswa, data guru, nilai siswa, administrasi sekolah, sehingga keamanan sangat penting untuk melindungi semua data tersebut. Apa sih software security touchpoint? Security touchpoint itu adalah praktik keamanan yang diterapkan pada setiap tahap pengembangan software. Tujuannya untuk mengurangi risiko keamanan, mencegah serangan, melindungi data sistem. Lalu touchpoint itu diterapkan pada requirement, design, coding, testing, serta deployment. Untuk jenis touchpoint sendiri itu ada 8. Yang pertama security requirement, abuse case, lalu risk analysis, lalu external review, risk-based security testing, kode review, penetration testing, serta security operation. Untuk pengertiannya sendiri, apa sih itu security requirement? Pengertiannya sendiri itu merupakan menentukan kebutuhan keamanan sistem itu sejak awal. Contohnya, di mana si user itu harus login dulu. Lalu, contoh yang kedua, hanya admin yang dapat menghapus data siswa. Manfaatnya itu dari security requirement itu bahwa untuk mencegah akses ilegal. Selanjutnya ada abuse case, di mana abuse case itu sendiri adalah skenario penyalahgunaan sistem oleh attacker. Contohnya itu siswa mencoba akses halaman admin, lalu user mencoba SQL injection. Apa sih manfaatnya abuse case ini? Dia untuk mengantisipasi serangan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, adapun risk analis, di mana pengertiannya itu yaitu proses identifikasi risiko keamanan. Contohnya itu ada dua, yaitu risiko kebocoran data siswa dan risiko akses ilegal. Nah, manfaatnya itu adalah untuk mengetahui lanjut Kak. Oke, next. Nah, yang kemudian itu ada external review, di mana external review-nya adalah pemeriksaan sistem oleh pihak luar. Contohnya itu adalah audit keamanan oleh ahli serta review oleh tim lain. Manfaatnya itu adalah untuk menemukan kelemahan sistem. Yang berikutnya itu adalah risk-based security testing, di mana ini adalah untuk pengujian keamanan berdasarkan risiko. Contohnya itu adalah untuk menguji keamanan login serta menguji akses database. Manfaatnya itu adalah untuk memastikan sistem aman. Kemudian ada code review, di mana code review ini adalah pemeriksaan source code untuk menemukan bug dengan contoh untuk memeriksa password hashing serta mencegah SQL injection. Nah, manfaatnya itu adalah untuk mengurangi bug keamanan. Lanjut. Kemudian adalah penetration testing, di mana penetration testing ini adalah simulasi serangan hacker dengan contoh brute force login, kemudian akses halaman tanpa login, serta manfaatnya itu adalah untuk menemukan celah keamanan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada security operation, di mana monitoring keamanan saat sistem digunakan. Contohnya itu adalah monitoring login, aktivitas user. Adapun manfaatnya adalah mendeteksi serangan. Next. Adapun pengertian knowledge di sini adalah pengetahuan yang digunakan untuk mendukung keamanan software, di mana knowledge ini membantu developer untuk memahami resiko, memahami serangan, dan mengamankan sistem. Next. Adapun jenis knowledge yaitu principal, guidelines, attack partner, dan vulnerability, exploit, rules, dan historical risk. Next.
Adapun contoh knowledge yang pertama adalah prinsip keamanan, di mana prinsip dasar untuk membangun sistem yang aman. Contohnya itu adalah least privilege, di mana siswa hanya dapat melihat nilai mereka sendiri, tidak dapat mengubah data. Yang kedua adalah defense in depth, di mana sistem menggunakan beberapa lapisan keamanan seperti login, password hashing, dan season. Yang kedua ada attack partner. Teknik serangan yang biasa digunakan oleh attacker. Contohnya itu SQL injection, di mana attacker memasukkan kode SQL pada form login untuk masuk tanpa password. Yang kedua ada cross-site scripting, di mana attacker memasukkan script berbahaya pada form input. Yang ketiga adalah vulnerabilities, di mana kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan attacker, di mana contohnya itu password disimpan tanpa inskripsi di database. Yang kedua, sistem tidak melakukan validasi input user. Next. Yang keempat ada exploit, yaitu cara attacker memanfaatkan vulnerability, di mana contohnya itu menggunakan SQL injection untuk login sebagai admin. Yang kedua, menggunakan brute force untuk menebak password user. Lalu yang kelima ada rule, aturan yang harus diterapkan untuk menjaga keamanan. Contohnya itu password minimal 8 karakter, user harus login sebelum mengakses sistem. Lalu yang keenam ada historical risk, di mana risiko keamanan berdasarkan kejadian sebelumnya. Contohnya, website sekolah diretas karena password lemah. Yang kedua, data siswa bocor karena sistem tidak aman. Lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah security guidelines. Security guidelines adalah pedoman untuk membangun sistem yang aman. Contoh dari guidelines sendiri yaitu kita gunakan untuk login authentication, kita gunakan juga pada password hashing, juga role-based access, kemudian untuk validasi input, kita pakai juga pada HTTPS dan juga untuk logging, di mana manfaatnya adalah melindungi data sekolah. Nah, contoh dari implementasi guideline sendiri adalah admin dapat mengelola data siswa. Kemudian siswa hanya dapat melihat nilai sendiri, password disimpan menggunakan head, dan juga sistem menggunakan HTTPS. Selanjutnya, security principles. Security principles adalah prinsip dasar atau konsep utama yang menjadi fondasi dalam merancang dan membangun sistem yang aman, di mana prinsip ini membangun developer membuat sistem yang aman sejak awal, tidak mudah disalahgunakan, dan juga tahan terhadap serangan. Manfaatnya untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sistem, mencegah kebocoran data, dan juga meningkatkan keamanan website sistem informasi sekolah. Prinsip yang digunakan adalah least privilege, defense in depth, dan juga security by design, dan yang terakhir kemudian fail securely, dan yang terakhir ada separation of duties. Kemudian contoh implementasi principles adalah siswa tidak dapat mengakses halaman admin, guru hanya dapat menginput nilai, sistem menggunakan login dan session, dan yang terakhir adalah sistem membatasi akses berdasarkan role. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.